Stop dulu, jangan di-skip karena di sini akan ada informasi penting bagaimana cara menyeting HP kita agar aman dari yang namanya teroran DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya cara menyeting HP kita agar aman dari yang namanya teroran DC. Ini semua aplikasi pinjol bisa berlaku dan kalian bisa lakukan hal ini. Dan ini memang menjadi salah satu cara yang paling aman atau metode yang paling aman banget untuk kalian semuanya melakukan galbay. Terutama kalian semuanya yang sudah stres gara-gara yang namanya pinjaman online karena nggak mampu bayar atau nggak kuat bayar. Kalian harus banget setting 5 hal ini agar kalian itu bisa aman dari yang namanya teroran DC ya teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini dari yang mulai paling penting terlebih dahulu atau yang paling krusialnya terlebih dahulu sampai terakhir yang bisa kalian lakukan atau kalian itu bisa dilakukan disetting lah intinya seperti itu agar kalian itu lebih aman dan juga lebih tenang lagi dalam melakukan hal galbay teman-teman semuanya. Oke, di sini langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengganti nomor telepon. Itu menjadi salah satu hal yang harus dilakukan atau yang wajib kalian lakukan agar kalian itu tidak lagi kena teror telepon terus dari yang namanya DC. Karena biar bagaimanapun ketika nomor telepon kalian itu masih aktif, DC pinjol itu akan selalu menghubungi kalian. Makanya kalau bisa kalian itu ganti nomor telepon kalian. Nah, ini nomor teleponnya kalian harus ganti ya, mau nggak mau. Kalau kalian nggak mau ganti nomor teleponnya, kalian akan susah, kalian akan selalu diteror terus oleh DC-nya. Jangan beralasan nomor kalian itu penting, banyak sekali kontak-kontak yang penting, kalian tinggal ganti aja nomor HP-nya. Terus kalian beli nomor kartu baru, jangan lupa disimpan juga nomor-nomor yang sekiranya kalian penting, baru kalian bilang nomor saya telah ganti. Itu sudah selesai teman-teman ya. Lalu kemudian setelah nomor telepon ganti, terutama juga yaitu WhatsApp-nya. Kedua ini harus mengganti WhatsApp. Karena biasanya ya di si pinjol itu sekarang itu pakainya WhatsApp ya. Jarang yang namanya via telepon langsung atau via teleponnya itu banyakan dari WhatsApp. Ya intinya sih nomor HP dan juga nomor WhatsApp ini, dua hal ini wajib kalian ganti, wajib kalian ubah biar kalian itu tidak kena yang namanya teroran DC terlebih dahulu. Itu pertama. Nah, hal ini kenapa kok saya wajibkan dan saya haruskan kepada teman-teman semuanya pengen galbay itu aman? Karena ya akses yang paling mudah dijangkau oleh DC pinjol itu via nomor telepon, via nomor WhatsApp teman-teman ya. Itu kalian harus ganti terlebih dahulu agar akses pinjol itu menghubungi kalian tidak ada. Nah, itu. Lalu kemudian yang kedua adalah akses Gmail teman-teman semuanya. Nah, akses Gmail ini menjadi salah satu kunci juga karena ya kan ketika kita mengajukan pinjaman online itu pasti kita menyertakan Gmail yang mana ini sangat penting juga. Biasanya DC pinjol juga akan mengirimkan email kepada kalian yang mana bisa membuat teroran, ancaman dan intimidasinya melalui pesan email. Nah, pesan email ini makanya saya katakan email juga harus kalian ganti agar kalian itu tidak lagi kena teroran, agar pikiran kalian itu tidak stres lagi, agar pikiran kalian itu tidak terganggu lagi oleh yang namanya DC pinjol itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah reset HP kalian itu menjadi salah satu hal yang harus kalian lakukan juga. Setelah ganti nomor telepon, ganti nomor WA, Gmailnya sudah dihapus, restart HP kalian. Setelah ulang pabrik HP kalian. Karena yang saya takutkan adalah email kalian itu belum diganti dan masih ada HP-nya itu tercantumkan ke HP kalian dan itu biasanya menjadi beban. Terkadang kita sudah ganti nomor telepon, Gmailnya sudah ganti, tapi kita itu masih menyimpan hal-hal memori yang buruk, entah screenshotan, entah apapun itu yang bisa membuat mental kalian itu jatuh. Makanya saya sarankan banget dan saya rekomendasikan banget kalian itu wajib yang namanya restart HP kalian setelah ulang HP kalian. Nah, itu yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, ini menjadi opsi yang bisa kalian lakukan juga karena terkadang ada pinjol yang ilegal itu bisa mengakses email. Nah, akses email ini walaupun kalian itu sudah di restart HP-nya, sudah di sudah di setel ulang pabrik, nomor WA sudah diganti, Gmail sudah diganti, tapi kalau pinjol ilegal itu bisa mengakses email. Kalian reset HP sampai 10 kali pun tetap bakal terdeteksi oleh yang namanya pinjol ilegal karena dia bisa menyadap data pribadi kita. Oleh sebab itu saya menyarankan untuk mengganti HP. Nah, kalau masalah mengganti HP ini sebenarnya kalian nggak harus beli baru. Kalian bisa yang namanya ditukar tambah dengan HP lain di grup Facebook ataupun dimanapun itu bisa ya teman-teman semuanya. Tetapi memang itu ya kurang bagus. Nah, kalau saran saya kalau punya rezeki banyak ya beli HP baru, HP yang lama
namanya kalian hilangkan atau kalian simpan aja, kalian matikan, atau kalian ya bisa jual beli HP lah, ditukar tambah HP. Facebook, grup Facebook tuh banyak, saya yakin di setiap daerah pasti ada yang namanya jual beli HP second dan yang lain sebagainya, dan kalian bisa tukar tambah di situ itu. Terus kemudian sebenarnya opsi yang terakhir yaitu yang keenam ya. Yang keenam ini sebenarnya kalian bisa lakukan juga bisa, atau kalian tidak lakukan juga nggak jadi masalah, yaitu kalian mengkoordinasikan kontak darurat. Karena biar bagaimanapun ketika akses ke kalian itu sudah tidak bisa, seperti emailnya sudah ganti, nomor teleponnya sudah nggak aktif, WhatsAppnya sudah berganti, otomatis pinjol tersebut akan menghubungi kontak darurat. Kalau kontak daruratnya itu nomor HP kalian sendiri, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kontak daruratnya itu orang lain, nah kalian kan pasti orang tersebut akan diancam terus, akan diteror terus sama di si pinjolnya, kontak darurat tersebut. Nah, oleh sebab itu saya sarankan untuk mengkoordinasi, bilang aja kalau misalkan ada orang yang nagih ke kontak darurat tersebut, bilang aja nggak kenal, atau gampangnya ya kita mengkondisikan aja orang yang menjadi kontak darurat dalam pinjaman kita. Seperti itu teman-teman. Itulah 5 hal yang harus kalian lakukan kalau kalian itu pengen aman dari yang namanya teror kondisi. Dengan hal tersebut saya yakin kalian akan jauh lebih aman, jauh lebih tenang, jauh lebih enjoy lagi dalam melakukan hal-hal baik, karena ya kalian itu terputus kontaknya, ataupun di pinjol tersebut tidak bisa lagi mengakses informasi ke kalian atau menghubungi kalian. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar, nanti saya bakal balas menggunakan video short.